Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pengumuman kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak sekitar musola Al-Hikmah. Insyaallah malam ini sebagaimana jadwal rutin kita, pengajian kita di musola Al-Hikmah dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Pengajian kita insyaallah dilanjutkan dengan pengajian kajian tentang tauhid, fikih dan akhlak dalam satu kali majelis dengan kitab Syarhu Hadits Jibril atau Hidayatul Talibin tentang syarah hadis Jibril. Apa Pak? Oh iya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiya'ihi wa syuhada' wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Al-Muhammad Sahib Irbat wal faqih al-muqaddam al-thani al-habib Rahman Muhammad Segaf jadina al-a'lam Sayyid Abdul Malik bin Alwi Alamat Khan wa usulihim wa furu'ihim wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abil Hasan Asyadili wa jami' masyayikhina wa walidina wa aslafina salihin wa la'immatil mujtahidin khususan al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari wa Abil Mansur Al-Maturidi wal Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wal Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi binati anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa kathir mathubatihim wa yudha'if hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yu'id alaina wa auladina wa azwajina tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yashuruna fi zumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yaghfir lana dhunubana kullaha jami'a kabiraha wa saghiraha diqaha wa jillaha amdaha wa khata'aha ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar wa yastur uyubana wa yakshif kurubana wa yuslih qulubana wa qawalibana wa aqwalana wa af'alana wa harakatina wa sakanatina wa niyatina wa yaj'alha khalishan liwajhihil karim wa binati anna Allah yaftah alaina wa alaikum wa auladina wa azwajina wa tulabina futuhal arifin faqihuna wa iyyahum fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil ja'aluna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin al-mukhlasin wa awliya'ihi salihin wa binati anna Allah yashfi maradana wa amradana al-zahira wal batina wa maradal muslimin wa yarham mautana wa mawal muslimin wa mautal muslimin wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah ajma'in wa yadfa' wa yarfa' anna wal muslimin al bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara min ma batan wa yuwalli alaina khiyarana wa yuwalli ala al muslimina khiyarana wa khiyaral muslimin wa yansurna wal muslimina ala al kafirin wa yaqtuluhum badada wa yushattid shamlahum wa yushattid shamlahum wa yufarriq jam'ahum wa yuhlikuhum ajilan ya arhamar rahimin wa binati anna Allah istajib da'awatina wa sahil umurana wa umur walidina wa masyayikhina wa auladina wa umur walidina wa umur wa mawsana bid-du'a wa umur al-muslimin fid dunya wal akhirah ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawayna wa ala ma nawayna wa ala ma nawa مشايخنا ووالدونا وسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Bapak-bapak silahkan buka yang punya kitab, maksudnya buka halaman 9. Ar-ruknul awwalu qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dunya wal akhirah. Ar-ruknul awwalu al-islam. Pondasi agama yang pertama adalah Islam. Rukun itu artinya tiang. Rukun itu artinya penopang. Jadi penopang agama kita ini ada 3 rukun, 3 tiang dalam agama kita. Dalam agama Islam itu ya Islam, iman dengan ihsan. Kita masuk kepada rukun yang pertama. Dan ini disebut dengan syariat gitu ya. Sebagai jalan untuk menuju Allah semuanya. Itu tuh yang mesen kitab ini nih Bang nih, namanya Andika. Nih, yang mesen terjemah. Nah, itu dia. Dia bingung nyari mana yang mesen gitu. Ustaz Dedi. Ya, al-Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam itu artinya istislam. Artinya pasrah. Menyerahkan sesuatu, itu namanya Islam. Jadi maksud Islam secara bahasa itu menyerah, pasrah total kepada Allah. Ya pokoknya kalau kata Allah haram ya haram, nggak usah pakai nanya kenapa, gitu. Nggak usah. Kalau masih pakai tanya kenapa, apalagi kalau tujuannya adalah komplain, berarti belum Islam dia, gitu ya. Kalau seandainya dia masih tanya kenapa wajib, berarti belum Islam, berarti karena belum pasrah. Tapi nggak bisa juga Pak diartikan Islam itu semata-mata pasrah pakai bahasa doang, pakai terjemahan bahasa. Ini yang menjadi satu syubhat atau suatu pemikiran susupan dari orang-orang liberal. Itu mereka tidak mengartikan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, diridhoi Allah itu Islam. Jadi diartikanlah menurut hermeneutika, ya tafsir secara akal-akalan lah kalau bahasa kita ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya, itu diambilnya hanya dari sudut bahasa. Jadi mereka nggak artikan Islam itu agama Islam, bukan. Islam itu adalah pasrah. Pokoknya setiap yang pasrah kepada Tuhan itu sama dengan Islam. Nah ini kacau ini, sudah mulai ini. Nah inilah masuk mulai pluralisme ataupun juga menyamaratakan agama. Yang penting pokoknya dia memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Mau Tuhannya itu disebut Allah, mau Tuhannya itu disebut Buddha, mau Tuhannya itu disebut Siddhartha Gautama, mau Tuhannya itu disebut Yesus. Pokoknya yang penting kalau orang udah pasrah kepada Tuhan, entitas Tuhan gitu ya, maka itu namanya udah Islam. Nah lo. Ya kalau begitu mah, itu pakai mah ini kalau kata ini Sutrisna ini ya. Kalau begitu mah, maka nggak perlu dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan Nasoro, Yahud, Majus. Nggak usah disebut Sobiin,
Nggak perlu, nggak ada bahasa-bahasa kuliah ayyuhal kafirun, mestinya nggak usah ada perlu pakai bahasa kafir, karena setiap orang itu yang punya agama itu dianggap sebagai Islam dan pasrah kepada Tuhan mereka masing-masing, itu dianggap Islam semua. Ya itu mah berarti nggak usah pakai diajari lagi, ngapain juga Nabi SAW diutus, karena setiap orang tuh ketika itu sudah punya Tuhannya. Mau Tuhannya tuh roh nenek moyang, mau Tuhannya itu Lata Uzamanat, pokoknya Tuhan gitu loh. Paham nggak Pak kira-kira ini ya? Jadi ini jelas sudah nggak benar itu udah dari awal itu. Makanya pemahaman semacam ini bisa membawa kepada kafir. Nah maka al-Islam huwa ini maksudnya adalah Islam adalah yang dimaksud itu adalah istilahnya atau terminologinya. Jadi kalau dilihat dari secara bahasa artinya memang pasrah. Jadi semua yang pasrah itu Islam. Itu secara bahasa. Nah huwa al-imtithalu. Jadi yang namanya Islam itu adalah ini secara istilah yang turun-temurun diartikan oleh para alim ulama daripada dalil-dalil yang ada. Islam itu al-imtithal, melaksanakan, wal inqiyadu, dan mematuhi, tunduk, ngikut. Asalnya inqiyad itu kalau al-imtithal itu artinya melaksanakan, berarti zohir, perkara zohir ini ya. Kalau al-inqiyad, patuh, ngikut, itu hati. Ya paham ya Pak ya? Ada yang orang ngikut tapi belum tentu hatinya tunduk. Ada orang yang ngaku tunduk hatinya tapi belum tentu ngikut. Jadi harus dua-duanya. Tanda Islam itu atau Islam yang benar itu adalah al-imtithal, ngerjain, wal inqiyad, dan tunduk. Lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi. Pokoknya yang diajarkan oleh Nabi dia kerjakan dan tunduk. Ya. Minal ahkami syar'iyyati, berupa hukum-hukum syariat. Ini intinya adalah hukum syariat, hukum zahir. Pokoknya Nabi nyuruhnya jual beli seperti apa, nikah itu seperti apa, begitu ya. Itu maksudnya adalah Islam. Nah makanya intinya di zahir. Masuk Pak. Ini masih kosong di pojok-pojok ini. Majuan sedikit Pak, boleh? Kalau bisa maju sedikit. Nah ini biar majuan sedikit Pak, biar yang datangnya terlambat bisa agak masuk. Biar di luar ibu-ibu. Takutnya ibu-ibu membludak kan kita susah gitu ya. Nah terus kemudian makanya di dalam Al-Quran ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum tentu orang yang Islam itu iman. Kata Allah dalam Quran itu, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab sekitar Madinah atau orang-orang Arab Badui, kalau kita sebutnya orang Arab Badui, padahal Badui mah nama suku di pedalaman Sunda gitu ya, pedalaman Sukabumi itu ada suku Badui. Cuman karena kita menganggap semua yang primitif itu Badui, padahal belum tentu. Papua tuh nggak ada suku Badui. Badui itu nama suku sebenarnya gitu ya. Cuman disebutnya orang primitif lah begitu. Nah jadi kalau di Malaysia Pak, orang primitif itu disebut orang asli. Jadi Bapak jangan nanya gini ke orang Malaysia, Pak aslinya mana? Loh asli. Ya seolah-olah gitu, salah dia anggap loh, saya bukan orang Badui gitu. Jadi bahasanya orang aslinya mana tuh itu dianggap seperti orang Badui gitu maksudnya, yang nggak kenal handphone. Tapi orang Badui sekarang mah kenal handphone kalau sekarang mah ya, udah kenal teknologi. Nah ya. Jadi qalatil a'rabu amanna. Kata Allah, ada banyak orang-orang A'rab, orang-orang Arab lah secara umum, itu mereka mengaku kami sudah beriman. Gitu kata mereka nih. Terus Allah bilang, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kalian mengaku iman, kalian itu hendaklah berucap kami baru Islam.
Walakin qulu aslamna. Jadi ada bedanya berarti. Ada orang muslim, ada orang mukmin. Orang yang mukmin beriman betul kepada Allah, hatinya, batinnya, maka pasti zohirnya itu muslim. Badannya tuh ngikut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang nunduk sama Allah, zohirnya ngikut sama Allah dan Rasul, belum tentu dia beriman benar. Seperti cerita orang-orang munafik. Walaupun mereka ikut sholat, tapi hatinya tuh nggak nerima sama Allah dan Rasulnya. Gitu ya Pak ya. Makanya sama Allah itu dinafikan. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Hati kalian belum masuk iman ke dalamnya, belum masuk iman ke dalam hati kalian. Allah yang bilang begitu. Ya jelas ya Pak ya. Nah, sehingga Islam dan iman itu dipisah. Ini dua hal yang berbeda. Begitu ya Pak ya. Dan iman itu sebenarnya lebih lanjut, lebih tinggi daripada Islam. Orang Islam tadi bisa jadi munafik. Dia menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, walaupun zohirnya Islam. Bisa dipahami nggak Pak ini ya? Nah gitu ya. Jadi Bapak jangan heran kalau orang Islam itu pertama justru yang diajarkan, memang orang masuk Islam itu yang diajarkan itu bukan iman dulu malah, tapi Islam. Karena lebih mudah untuk menghukuminya. Gitu ya Pak ya. Lebih mudah untuk menghukuminya. Pokoknya orang syahadat, ngucap syahadat, mau keyakinannya kayak apa, Islam sudah mudah menghukuminya. Dan di mana-mana makan buah itu ngupas kulitnya dulu. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak nggak bisa sok-sokan, kita ini masih di kulitnya Islam, kamu ini baru belajar agama baru di kulitnya doang ente ini. Ente belum kepada intisarinya agama. Palakmu itu nggak belajar kulit, nggak mungkin Pak. Rusak buah kalau kulitnya udah kebuka. Kalau kulitnya udah rusak, maka buah pun rusak. Begitu pula agama. Kalau Islamnya rusak, jadi ada orang kan yang penting tuh ya kan hatinya akhi, intinya kan di kolbu. Begitulah lebih kurang. Padahal emang malas belajar fikih. Itu aja masalahnya. Padahal emang malas ikut hukum dan aturan Allah yang kelihatannya banyak. Sampai ada sahabat Nabi tuh yang memang ngaku gitu ya, mengakui ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Nabi, syariat Islam tuh banyak banget, saya kebanyakan nerimanya gitu kan. Coba kasih saya satu amalan, kasih saya satu perkara, suatu pegangan atasabbatsu bihi, untuk saya pegang-pegang betul lah. Wala as'alu anhu ba'da ka abada, dan setelah engkau meninggal saya nggak perlu nanya ke siapa-siapa lagi amalan ini. Nabi bilang la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Oke, kalau gitu sekarang lidah kamu Pak, lidah Bapak basahi terus, senantiasa basah dengan zikir. Kok nyambungnya di mana coba? Syariat Islam banyak banget. Disuruh sama Nabi itu obatnya apa? Nah, zikir. Karena orang zikir itu hatinya bersih. Orang kalau udah nganggep kita ini kok susah banget Islam tuh, terlalu ribet, ble 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 ble. Oh, hatinya ada yang, nah gitu maksudnya. Makanya diperbaikinya pakai zikir. Makanya Pak ya, ini majelis-majelis zikir itu booster. Apa kita sebutnya ya? Suplemen. Orang kalau ikut majelis zikir itu mestinya ini kan, mestinya lebih mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Allah takbir ini mau demo itu ini. Nah, kan. Itu lebih mudah taat kepada Allah karena hatinya sudah tumakninah, sudah tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Pokoknya dengan zikir itu hatinya sudah tenang. Tenang dengan apa? Tenang dengan Allah. Jadi lebih mudah diatur itu lebih mudah, bukan kebalik. Pak, ini ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Jailani atau Al-Kailani, dua-duanya boleh tuh ya.
Itu beliau itu Pak ahli hadis, jangan salah ya. Jangan salah itu. Beliau baca fikih Hambali, jadi nggak ujuk-ujuk. Dikira pakai zikir doang bisa terbang. Dikira ketika zikir langsung jadi wali. Enggak. Kayaknya gini Pak, Bapak kalau nyari istri milih mana? Milih yang pintar apa bodoh? Biar bisa dibodohi gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gimana anaknya itu? Jadi kalau Bapak pengen punya anak yang pintar apa yang bodoh? Oh gitu ya. Walaupun nggak semua anak kita itu pintar menurut kita, padahal masing-masing anak ada kepintaran masing-masing gitu ya. Dan begitu pula ibu-ibu, ibu milih suami itu yang on apa yang minimal lah, nyambung lah kalau ngomong gitu kan. Kalau misalnya nggak nyambung ketika diajak ngomong, apa iya ibu mau kawin? Kan nggak mungkin. Gini maksud saya, ini ngomongin apa kok tiba-tiba begini maksud saya ya. Hasya lillah, nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala yattakhir awliya minal juhal. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala justru malah nyari kekasih dari orang bodoh. Kalau bapak aja, misalnya gitu maksud saya, bapak aja ini nggak mau nyari istri yang on, nggak mau gitu kan, nggak mau punya anak yang bodoh, on gitu ya, yang minum es ditiup, gitu katanya. Jadi kalau kita aja ini mencari kekasih itu milih-milih, maka Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih tahu Pak. Pasti kalau Allah mau jadikan wali itu dikasih ilmu dulu, wa atainahu min ladunna ilma. Kami berikan ilmu dulu. Walaupun nih bocah aja, walaupun ada orang nih kan, ini calon wali, dulunya on. Dia nggak mengerti ilmu agama dalam. Tapi sebelum dia dijadikan wali sama Allah itu dikasih ilmu dulu, baru dijadiin wali. Ngerti nggak Bang saya ngomong apa ini? Bapak, saya ini ya misalnya ya. Misalnya kita punya nenek moyang yang disebut dengan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini kenapa disebutnya Faqihil Muqaddam? Orang ulama yang pertama yang diprioritaskan. Karena dari keturunannya Sayyidina Ubaidillah bin Alwi bin Ubaidillah, itu yang alim banget pertama kali itu adalah Faqihil Muqaddam. Yang alim banget gitu ya. Yang sangat ulama ini ya. Dan beliau keturunan Sayyidina Husain. Beliau itu Pak ngambil thoriqoh ataupun tasawuf ataupun juga ilmu akhlak ya, ilmu suluk itu dari Syekh Abu Madian namanya. Gitu loh. Dan beliau sendiri yang cerita, bukan dari bapaknya. Sekali lagi ini ya, bukan dari bapaknya. Jadi silsilah tasawuf kita itu ke Syekh Abu Madian. Kalau ikut Alawiyah, nggak bisa semuanya. Ada silsilah nasab tuh ada silsilah keilmuan tuh ya beda. Jadi nggak mentang-mentang karena nasabnya Ahlul Bait berarti pasti sampai semua melalui jalur bapak, belum tentu. Karena belum tentu Ahlul Bait itu alim. Gitu Pak ya? Emang anak kiai itu pasti ulama? Kan enggak kan? Ya, anak Nabi Nuh aja nggak jadi nabi, malah jadi kafir, bisa-bisa aja. Itu mungkin saja gitu maksudnya. Nah, Syekh Abu Madian ini Pak, itu ngambil daripada Syekh Abul Abbas Al-Mursi gitu ya. Dan Syekh Abu Madian ini beliau sampai talaki Sunan Abi Daud, kitab hadis Pak. Padahal ini ahli tasawuf, ini sufi. Tapi coba kita lihat sekarang, ahli thoriqoh mana yang mau belajar hadis? Ahli thoriqoh mana yang mau belajar mendalami fikih? Kan aneh. Nah ini aneh. Nah kembali. Jadi kita nanti masing-masing itu semuanya dari 3 pilar agama ini nggak ada yang boleh ditinggal. Itu maksud saya. Nggak boleh Bapak ngaku-ngaku jadi ataupun kita ini ngaku-ngaku sekaliber Nabi Khidir. Ente mah masih syariat akhi. Ente mah masih syariat, masih kulitnya agama doang ente mah. Nah begitu lebih kurang. Karena seolah-olah yang ngomong, yang berbicara dia udah setingkat seperti Nabi Khidir.
Yang membunuh bocah palanya dicopot nggak dosa. Yang ngancurin kapal orang udah dipinjemin tuh kapal gratis, dibocorin lagi, nggak dosa. Nah yang kayak gitu tuh maksudnya dikasih tahu, dikasih nasihat, nanti masih agama, belajar lagi belajar, nanti masih zohir ya akhi. Nah ini nggak benar namanya. Berarti dia tiba-tiba mau ihsan gitu loh. Padahal malaikat Jibril yang ditanya pertama apa coba? Apa langsung ya Rasulullah akhbirni anil ihsan? Enggak, kemarin kita dengar yang pertama kali ditanya malaikat Jibril itu pertama apa dulu? Islam. Baru malaikat Jibril nanya iman, baru nanya ihsan. Jadi nggak bisa langsung hakikat syariat dulu bro, baru toriko, baru hakiko. Nah ini ya. Jelas nggak ini Pak? Nggak ngudeng ya? Makanya Anda bilang judulnya tuh ngeri. Bapak ngeri apa ngantuk jadinya kan? Kagak ngerti kita ini ya. Nggak apa-apa lah. Yang penting ngaji ya. Yang penting Allah terima lah itu aja. Nah intinya gitu Islam itu. Jadi Islam itu pokoknya secara zohir tunduk dan mengerjakan. Wahwa dan Islam itu adalah ad-dinul maqbulu indallah. Dia adalah agama yang diterima di sisi Allah. Satu-satunya agama, dan itu bukan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Islam itu agama dari dulu, dari Nabi Adam sampai semua nabi-nabi itu yang diajarkan Islam. Gitu ya. Cuma syariatnya ada yang beda-beda. Cuma semua nama agamanya, judul agamanya itu apa? Islam. Jangan salah gitu ya. Bapak, banyak dalil-dalilnya seperti itu. Contohnya Nabi Yusuf. Beliau doanya watawaffani muslimin. Watawaffani musliman pula. Dan wafatkanlah saya dalam keadaan Islam. Nabi Yusuf itu tawafan. Loh, kok Islam ada Nabi Yusuf? Loh, Nabi Yusuf kok itu jauh sebelum Nabi Musa. Sebelum adanya Nabi Musa tuh ya Nabi Yusuf, jauh sekali Nabi Yusuf itu. Nabi Musa waktu mau masuk Mesir, mau masuk Palestina. Ini orang-orang pengikutnya Nabi Musa itu bilang, kami ini nggak bisa nih keluar dari Mesir. Kenapa? Karena kita ini Bani Israel, keturunan dari Israel itu Nabi Yakub, keturunan daripada Israel ini sudah disumpah oleh Nabi Yusuf, kalau mau keluar dari Mesir harus bawa tulang belulangnya Nabi Yusuf ikut pergi. Tapi kita ulama-ulama Nabi Musa nanya, di mana ulama-ulamanya yang tahu tulang-tulangnya Nabi Yusuf tuh di mana dikuburnya? Ulama-ulamanya bilang gak ada yang tahu kecuali satu nenek-nenek sakti. Nah ini akhirnya ketika itu ditanya, mana nenek-neneknya ini kan? Terus ketika ditanya si nenek ini bilang, saya mau ngasih tahu tapi saya minta satu janji. Apa janjinya? Janjinya saya nanti di surga bersama engkau. Ke Nabi Musa ini. Akhirnya Nabi Musa pikir-pikir, masa iya mau sabaran sama nenek-nenek? Enggak ya, di surga ya udah gak jadi nenek-nenek ya maksudnya. Kata akhirnya Nabi Musa mengokekan. Nabi nenek-nenek ini jadi nanti oke, saya janji pokoknya kamu nenek akan bersama saya besok dalam surga. Akhirnya Nabi Musa itu dikasih tahu di bawah laut. Keren sekali kata nenek itu. Ini di bawah laut itu ada tulang-tulangnya Nabi Yusuf. Sampai akhirnya dicari ketemu baru bisa keluar dari Mesir. Begitulah lebih kurang. Jadi Nabi Yusuf itu jauh. Nah, Nabi Yusuf itu doa sama Allah untuk diwafatkan dalam keadaan Islam. Dalam surat Yusuf, Pak. Artinya agama Islam itu sudah ada dari sebelum Rasulullah SAW. Semua nabi-nabi itu agamanya Islam. Jelas ya? Terus alladzi ikhtarahu li'ibadih.
agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Itu aja Islam ini. Walam yartadi, dan Allah tidak ridho. Allah tidak akan menerima dinan siwahu, agama selain Islam. Nggak ada yang diterima. Dan ini akidah. Masuknya ke iman sebenarnya ini, tauhid ini. Nggak ada agama yang diterima kecuali Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Ali Imran 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Nggak ada agamanya. Jadi yang lain itu sebenarnya bukan agama sih. Yang lain itu hanya doktrin. Dia bukan agama. Dia hanya kepercayaan saja. Terus wa may yabtaghi ghairal islami dina. Jelas ini. Jadi nggak bisa diartikan Islam itu pasrah dalam ayat yang kedua ini. Wa may yabtaghi, dan orang yang mencari ghairal islami dina, selain Islam sebagai agama. Orang yang nyari selain Islam sebagai agama, artinya agama selain Islam. Kalau ada yang nyari, falai yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Nggak bakal walaupun dia juga puasa, dia nggak kawin, agama itu agama selain Islam nih, nggak kawin, masya Allah, hidup zuhud, botak, apa nggak punya kepala, nggak punya rambut, nggak punya kepala mah nggak mungkin ya, sampai nggak punya rambut biar nggak puyeng mikirin rambut, saking zuhudnya itu Pak. Kalah kita mah zuhudnya sama biksu, kalah kita Pak. Ini tanpa meledek mereka ya maksudnya ya. Tapi masya Allah, sampai kurus-kurus orangnya, nggak pakai sendal kadang-kadang, bajunya itu doang lagi, kain gitu-gitu doang tuh. Bapak pernah lihat ya film Solin? Nah gitu kan, sampai kayak gitu dia, itu aja. Terus kemudian makannya nggak boleh yang bernyawa. Itu gitu aja tuh dia orangnya. Luar biasa, meninggalkan dunia lebih daripada kita. Walau, tapi kata Allah, yang ngomong ini Allah, falai yuqbala minhu, nggak diterima. Sian bener orangnya. Makanya kalau ngelihat mereka tuh kudunya ya kita sedih ya Pak. Kesian gitu, kesian. Dahnya capek di dunia, dahnya lapar, dahnya nggak kawin lagi. Ujung-ujungnya di akhirat neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah ini yang patut untuk ini. Jadi Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada jenazah Yahudi, terus Nabi itu nangis. Kata Nabi, kata sahabat itu, Nabi innahu Yahudi, itu jenazah Yahudi Nabi. Maka Nabi bilang, qad tafallatat minni nafsun ilan nar. Ada satu jiwa yang sudah kelepasan dari saya ke neraka. Ada satu jiwa yang kelepasan Pak menuju neraka. Saya nggak bisa megang. Nabi itu nangis Pak. Nah mestinya kalau Bapak nanti punya teman, punya keluarga, punya tetangga yang mati dalam keadaan non muslim, gimana lagi atuh sedih. Tapi nggak boleh nggak doain Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, apalagi nyolatin, nggak boleh. Haram hukumnya. Kita doakan keampunan itu haram. Karena keampunan itu hanya bagi yang selain orang, hanya untuk orang Islam gitu maksudnya. Bapak ini nggak nyambung nggak aji gitu. Falai yuqbala minhu, maka nggak diterima darinya, dari orang tadi itu, mau agamanya kayak apa sekalipun, mau pengorbanannya kayak apapun, sedekahnya miliaran, falai yuqbala minhu, nggak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia orang tersebut yang nyari agama selain Islam itu di akhirat itu termasuk orang yang rugi. Rugi dunianya karena udah ngira itu benar, tapi di akhiratnya rugi, dikirain saya untung, ternyata enggak, matanya tertipu. Nah itu khosirin itu. Ali Imran ayat 85. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jalla yang maha agung, ala yang maha tinggi. Allah yang maha agung dan maha tinggi berfirman,
Allah bilang ini ayat 3 ayat ini udah cukup untuk membantah kaum sekuler. Cukup ini. Bapak apalin aja, inget-inget aja pokoknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum." Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Allah ini, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, ni'mati, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Jadi ada 3 hal ini Pak. Pertama kata Allah pada hari itu tuh, yaitu hari Arafah. Di hari Arafah pada peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan. Itu tahun ke-9. Tahun ke-9 Hijriah itu terjadi haji wada. Tahun ke-8-nya Fathu Makkah. Tahun ke-9 itu haji wada. Jadi ketika itu Nabi ketika khutbah pas hari Jumat lagi. Dahnya hari Arafah, hari Jumat pula. Ketika itu turun ayat ini. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini pernah ngomong kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata orang-orang Yahudi, kami pernah mendengar ayat dalam kitab suci kalian. Kami ini kata orang Yahudi pernah mendengar ayat dalam kitab suci kalian. Kalau kami yang diturunkan ayat itu, kami akan jadikan hari tersebut hari raya, hari Id. Hari apa itu? Hari Arafah. Ayat apa kata Sayyidina Umar? Ini ayatnya. Al-yauma, pada hari ini kata Allah, aku sudah selesaikan, sempurnakan ajaran agama bagi kalian, sempurnakan nikmat agama untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama. Nah, itu sebenarnya adalah kebanggaan, tapi sebahagian sahabat paham bahwa kalau sudah selesai agama sempurna, nikmat Allah sempurna, berarti Rasulullah SAW mau wafat. Jadi ayat ini adalah beberapa ayat terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat. Ayat ini, gitu ya Pak ya. Sebagian ulama katakan ayat ini yang terakhir. Tapi al-mu'tamad menurut jumhur mufassir ahli tafsir, bukan ayat ini yang terakhir. Ayat yang terakhir itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kepada, hati-hatilah kalian dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Itu ayat terakhir. Tapi ini ayat beberapa ayat terakhir, beberapa bulan kalau nggak salah setelah ayat ini. Nah, jadi satu-satunya, maksudnya Allah udah bilang agama yang sempurna, akmaltu. Makanya Nabi bilang, perumpamaan aku sama nabi-nabi sebelum aku, atau perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelum kalian, itu seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Kemudian dia mempekerjakan seorang pekerja yang membangun rumah itu dari pagi sampai siang. Gitu ya Pak ya? Dari pagi sampai siang ini orang suruh kerja. Ternyata yang orang pertama dia ngerasa nggak sanggup dengan pekerjaan ini. Akhirnya orang yang punya rumah mencari lagi pekerja yang kedua, melanjutkan pekerjaan dari siang sampai sore. Kemudian ternyata orang yang kedua juga nggak sanggup, nggak sampai selesai. Maka yang ketiga, orang yang punya rumah nyari lagi pekerja yang ketiga. Kerjanya paling pendek, hanya dari sore sampai maghrib.
tapi gajinya paling banyak. Nah, kata beliau, kata Nabi ini, orang yang pekerja yang pertama itu Yahudi. Mereka kerja panjang, ibadah panjang, waktu hidupnya panjang-panjang gitu ya. Bani Israel itu berapa banyak nabi-nabi diutus kepada mereka. Dari pagi sampai siang kerjanya. Sedangkan yang kerja yang kedua itu Nasrani. Dia dari dari siang sampai sore. Setengah kan. Kemudian yang ketiga itu kita, umat Nabi. Waktunya paling pendek, tapi gajinya paling gede. Pokoknya manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Sekali melakukan dikali 10. Pokoknya. Jadi, Bu, kalau misalnya Ibu gibah 10 kali, itu baru setara dengan subhanallah sekali. Bukan berarti setelah ini kalau gitu kita gibah aja, ntar juga yang penting zikir misalnya, enggak gitu ya. Ya kalau zikirnya diterima Allah gitu kan masalahnya. Masalahnya kalau enggak kan minal khosirin kita ya. Jadi bangkrut jadinya. Jadi itu kalaulah begitu. Kalau mau perhitungan, karena satu dosa hanya dibalas satu. Lah kalau satu pahala dikali 10, berarti 10 kali dosa baru setara dengan satu pahala. Satu kebaikan. Kan enak kali kan? Kalau sampai kepleset juga ke neraka kayaknya sangat-sangat memang mamkut, memang terlaknat emang udah itu. Orang udah dikali 10 masih masuk aja ke neraka gitu kan. Masih banyakkan amal salahnya daripada solehnya. Nah, ini pentingnya ini. Enaknya jadi orang Islam tuh gitu. Raditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agama. Sampai situ dulu Pak, dikasih kasih tanda. Bapak buka halaman 85. Yang punya kitab ini boleh pakai ini untuk ditanda-tandain, jadi nanti biar enak. Ambil 3 aja, jangan 30. Jadi, ambil 3 stiker ini buat nanda-nandain kayak saya gini ya. Jadi nanti sampai mana ngajinya, nanti iman sampai mana, begitu maksudnya. Pembahasan paling panjang itu ya memang Islam, karena kan banyak syariat itu paling banyak. Walaupun rukunnya cuma 5, tapi penjabarannya ya panjang. Penjelasannya terlalu dalam. Nah, yang kedua sekarang. Ambil 3. Dah, halaman 85, Pak. 85 ya. Kalau 88 tuh salep. Ini 85. Buka. Dah. Ar-Ruk enggak mau. Ar-Ruknus Tsani al-Iman. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pembahasan tentang iman. Tadi Islam udah, sekarang yang kedua iman. Al-imanu, iman itu dulu. Secara bahasa iman itu apa? Kalau ini nggak disebutkan. Iman secara bahasa itu adalah percaya. Dari kata amina, ya'manu artinya merasa aman. Amana yu'minu, iman artinya merasa mempercayakan keamanan atau percaya intinya. Namanya merasakan keamanan, saya merasa aman dari Pak Gali. Maksudnya saya percaya dengan Pak Gali. Terus merasa aman, saya percaya dia nggak bakal ganggu, saya percaya dia nggak bakal khianat. Itu makna dari iman. Jadi asalnya iman itu adalah percaya. Secara bahasa ya, secara bahasa. Kemudian sekarang secara istilah, al-imanu, iman itu adalah at-tasdiqul jazimu, sikap membenarkan yang jazim, yang kuat, yang mantap. Sikap membenarkan secara mantap, kokoh, nggak ada keraguan, nggak ada pikiran-pikiran lain. Pokoknya membenarkannya jazim. Jazim itu asalnya tetap, kokoh, kuat, nggak goyah. Itu makna dari jazim. Pokoknya sikap membenarkan, tapi secara kuat. Orang mau ngomong apa kek, bodoh amat gitu ya. Nggak goyah gitu. Mau seluruh dunia ngomongin apa, pokoknya saya percaya. Nah itu jadi bukan sekedar percaya doang,
tapi tasdik, membenarkan, percaya, tapi jazim. Nggak ada sedikit pun keraguan. Ini iman. Asalnya tuh ini, asalnya. Bikulli ma ulima bid-darurati, dengan membenarkan apa? Objek sikap pembenaran itu kepada apa, gitu kan? Kepada semua yang diketahui secara pasti, kepada semua perkara yang diketahui secara pasti. Maji'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, apa yang dibawa Nabi, segala sesuatu yang diketahui secara pasti, apa yang dibawa Nabi min indillah ta'ala, daripada Allah. Apa yang disampaikan Nabi dari Allah. Saya ulang ya. Iman itu adalah sikap membenarkan yang mantap, yang tidak goyah, dengan segala sesuatu yang diketahui secara pasti, Nabi datang, Nabi bawa, Nabi sampaikan dari Allah. Pokoknya semua yang Nabi sampaikan dari Allah, gitu maksudnya. Dan ini harus diketahui secara bid-darurah. Bid-darurah itu maksudnya tidak boleh tidak tahu, pasti tahu. Gitu. Terus bid-darurah itu maksudnya. Nggak mungkin orang nggak tahu kalau orang Islam ini harus tahu, harus tasdik, harus membenarkan bahwa setelah mati itu ada akhirat. Gitu. Itu namanya mau nggak mau harus mau. Gitu. Bid-darurah itu gitu. Tahu nggak tahu harus tahu. Tapi secara detailnya, coba sebutkan perhiasan-perhiasan dalam surga. Nggak bisa, itu nggak terlalu masalah karena nggak bid-darurah. Orang belum tentu, yang nggak ngaji belum tentu tahu. Pokoknya setelah mati itu ada surga dan neraka. Itu bid-darurah namanya. Harus ada. Mau nggak mau harus mau. Tahu nggak tahu harus tahu gitu. Itu maksudnya ma'ulima bid-darurah. Pokoknya yang disampaikan oleh Nabi dari Allah. Tapi harus tasdikul jazim. Tasdikul jazim. Nah ini sahabat itu. Pak, ini penting ini. Jadi orang itu goyah Islamnya ya karena imannya. Imannya turun maka Islamnya turun. Jadi orang tuh kalau nggak ada tasdik, nggak meyakini secara sempurna, maka nggak ada amalnya. Saya pernah kasih logika ke Bapak ya. Misalnya Bapak berobat di satu pengobatan alternatif. Gitu ya. Terus Bapak nggak percaya dengan potongan si tabib. Masa kayak gini bisa ngobatin ya. Kira-kira ini Bapak bakal minum nggak obatannya? Enggak. Gitu ya, paham nggak ini? Karena nggak yakin, karena nggak ada imannya. Gimana mau Islam itu maksudnya? Islam tuh pengamalan minum obatnya tuh. Gitu ya, bisa dipahami logika saya ya. Logika Anda paham ya. Kalau seandainya Bapak udah dari awal nggak percaya, ya nggak bakal gerak. Kalau dulu saya bilangnya gini, misalnya tiba-tiba ada orang ngasih tahu Bapak, Pak, Bu, kebakaran. Kalau Bapak antara dua nih kan, beriman atau tidak beriman gitu aja kan. Percaya apa nggak percaya nih? Membenarkan apa nggak membenarkan? Kalau Bapak membenarkan, pasti lari. Pasti gerasa-gerusu. Ngumpulin barang-barang yang bisa diselamatin. Paham nggak kira-kira ini ya? Itu kalau Bapak iman. Kalau Bapak yakin. Tapi kalau, orang gila ya didengar. Misalnya ini ada orang ngomong kebakaran, tapi yang ngomong bocah, tapi yang ngomong Bapak nggak percaya. Bapak gerak nggak? Enggak. Bapak lari nggak? Enggak. Walaupun ujungnya kebakar juga misalnya. Itu maksudnya. Jadi memang sangat amat kuat sekali hubungan antara amanu wa amilus sholihat. Wa-nya itu lil jam'i, sangat berhubungan pasti.
Sebab nggak bakal bisa amilu solihat kalau nggak amanu illalladzina amanu wa amilu solihat. Pasti jelas nggak kira-kira ini? Bab orang yang nggak berimannya benar, pasti amalnya nggak benar. Imannya salah, pasti amalnya salah. Imannya kurang, pasti amalnya kurang. Pak, misal ini, saya janjiin Bapak nanti malam Pak, yang datang ke musola, contoh, jam 2, saya kasih duit 1 juta aja, gitu ya. Satunya ya, kayak misalnya ini kan, Bapak yang percaya bakal saya kasih 1 juta, nggak usah bisa nungguin nggak tidur kali. Wah lumayan, cuman datang doang ke musola jam 2. Mendingan gue tidur di musola malah gitu kan. Tapi kalau Bapak nggak percaya, boro-boro, mendingan tidur di rumah, paling juga bohong ngibul, paham ya? Nah, kita ini bakal bisa tahajud, bangun subuh berjamaah, kalau yakin. Sekarang yang janji itu bukan saya Pak, yang janji Allah. Dalam hadis sahih itu Allah itu turun ke langit dunia dengan kemuliaannya, rahmatnya, turun ke langit dunia kalau sepertiga malam terakhir. Terus Allah bilang setiap malam itu, yang punya masalah ayo sampaikan, saya selesaikan masalahnya. Yang mau minta ampun dosa, ayo minta ampun. Pada malam itu, setiap malam Pak, sampai subuh Allah tuh nawarin. Nggak pakai bikin proposal, nggak perlu nemuin orang dalam. Kalau ke Allah mah dateng pokoknya malam itu sebelum subuh pokoknya. Yang janji Allah, yang mau rezeki saya kasih rezekinya. Tapi siapa yang yakin? Yang nggak yakin bodoh amat. Coba ini, yang janji bukan saya, yang janji siapa? Oh, itu maksudnya. Nggak bakal bisa bangun itu kalau nggak yakinnya dulu. Makanya atas dikul jazim, bener-bener dulu yakinnya betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru bisa ya datang. Pokoknya yang disampaikan oleh Nabi, walaupun nggak kelihatan, walaupun secara zohirnya bertentangan. Ini kalau orang iman tuh gitu. Abu Bakar maksudnya. Atau orang bilang, Kar, masa teman ente ngaku-ngaku datang ke Palestina, Masjidil Aqsa, Kar, terus naik ke Sidratul, naik ke langit ke-7 katanya, Kar, cuman sepertiga malam doang, Kar. Gimana, Kar, menurut ente, Kar? Abu Bakar maksudnya. Kata Abu Bakar, kalau yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasul. Ya, kalau yang ngomong Rasul lebih dari itu juga saya percaya. Nggak goyah dia. Mau orang ngomong apa kek? Bodoh amat orang yang ngomong Rasul. Makanya kan kita suka ada pepatah ceramah yang kurang tepat sih sebenarnya dalam sebagian konteks ya. Sebagian orang bilang gini, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Padahal nggak begitu juga konsepnya sih. Kalau Nabi yang mengatakan gitu, lihat juga orang yang ngomong. Pak, paham nggak maksud saya ini ya? Walaupun pakaiannya ustadz misalnya, tapi bukan ustadz, ya tetap aja harus ngelihat siapa. Walaupun mungkin yang disampaikannya benar, belum tentu. Karena kita nggak tahu nih kan, unzur yang benar itu ya memang dua-duanya. Kadang-kadang unzur man qala, lihat siapa yang mengatakan, dan juga kadang-kadang sebagian konteks unzur maqala. Jadi jangan bilang, jangan lihat siapa yang memperkatakannya, lihatlah apa yang diperkatakannya. Akhirnya misalnya gini, yang ngomong Imam Syafi'i, tapi beliau nggak nyampein dalil. Ente pilih mana? Pilih Rasulullah atau Imam Syafi'i? Mampus lah ente. Seolah-olah Imam Syafi'i nggak ngerti dia, nggak tahu dalil gitu seolah-olah. Karena berpatokan apa yang disampaikan. Jadi ada ustadz kita, ada ustadz di masjid, ustadz sunnah, dia menyampaikan qala Rasulullah. Imam Syafi'i nggak menyampaikan qala Rasulullah. Nah, lihat apa yang disampaikan. Yang disampaikan kan hadis. Jadinya, ini nggak benar lah. Tetap harus ngelihat siapa yang ngomong, Pak.
Gitu ya. Nah, sebagian konteks ya dalam menerima nasihat, kita nggak ngelihat dia itu masih kecil, masih muda, masih bau kencur, udah bau tanah. Pokoknya kalau yang ngomongnya itu benar, ya kita terima. Kita nggak ngelihat personal mutakalimnya, pembicaranya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya itu dilihatnya siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong Nabi udah pokoknya selesai. Begitu ceritanya Pak ya. Aduh, kalau yang ngomong ulama dan itu lebih pinter dari kita, udah jelas gitu kan. Ya udah gitu aja, terima aja itu kalau ikut konteks tadi. Nah, ini maksud tasdik. Wa yutlaqu aidon, dan juga dimaksudkan yutlaqu aidon ala, dimaksudkan juga kepada at-tasdiqi bil janan. Yang namanya iman itu pengertian lainnya apa? Nah, itu dia. Iman itu pengertiannya selain yang tadi membenarkan secara mantap, secara kokoh semua yang datang daripada Rasul, daripada Allah, melalui Rasul, yang disampaikan Rasul dari Allah. Itu definisi yang pertama. Ada juga sebagian ulama yang mendefinisikannya begini, at-tasdiqi bil janan, membenarkan dengan hati. At-tasdiqi bil janan, membenarkan dengan hati. Wal iqrari bil lisan, dan mengakui dengan lisan. Hatinya membenarkan, lidahnya mengucapkan, mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah, malaikat itu adalah makhluk dan hamba-hambanya Allah, rasul-rasul adalah utusan Allah. Wal amali bil arkan, dan melakukan perbuatan dengan anggota tubuh. Jadi 3. Kalau ikut definisi ini, yang namanya iman itu kudu 3. Pertama, hatinya membenarkan. Yang kedua, lisannya mengucapkan. Yang ketiga, anggota tubuhnya melakukan. Itu baru bilang iman. Nah, cuma begini Pak, maknanya gimana maknanya? Bedanya apa ini sama yang pertama? Bedanya gini Pak, misal aja ya. Ada orang yang secara zohir dia itu ada keyakinan kepada Allah, ada imannya, tapi nggak pernah ngucap syahadat. Kamu yakin nggak? Misalnya dia ditanya, kamu yakin nggak kalau ada ada kehidupan setelah mati? Yakin? Yakin nggak kalau Allah itu satu-satunya Tuhan? Yakin? Misalnya. Tapi nggak pernah mengucap syahadat. Apakah ini sudah digolongkan beriman? Ikut penafsiran yang pertama sudah. Karena ikut penafsiran yang pertama, yang penting membenarkannya. Tapi ikut penafsiran iman yang kedua, harus diucap pakai lisan. Gitu ya. Kalau nggak ngucap, nggak bisa dikatakan iman. Jelas nggak ini ya? Nah, disinilah akhirnya ulama beda pendapat mengenai Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi. Abu Thalib ini tidak Islam karena tidak pernah menyebutkan syahadat. Gitu ya, nggak pernah sampai meninggal dunia pun akhirnya Nabi udah tawarkan karena ada Abu Jahal di situ. Kamu mau Ataturk dina abaik, misalnya gitu ucapan itu. Kamu mau ninggalin agama nenek moyang kamu, katanya. Akhirnya nggak ngucap sampai akhir hayat, gitu ya. Tapi sikapnya Abu Thalib ini memang benar-benar yakin kepada Rasul, kebenarannya yang disampaikan Rasul itu betul-betul yakin. Sampai diboikot 3 tahun oleh orang-orang Quraisy, ikut juga diboikot. Boikot maksudnya nggak dikasih makan, nggak boleh jual beli kepada mereka, pokoknya ditutup, disekat. 3 tahun Pak. Dan Abu Thalib ikut-ikutan. Maksudnya gitu. Kemudian dengan semua yang disampaikan Nabi itu, melindungi Nabi, kayak apa itu perjuangannya Abu Thalib itu maksudnya. Artinya secara zohir gitu ya,
Itu menunjukkan bahwa Abu Thalib itu beriman walaupun tidak Islam. Nah, di sini permasalahannya. Paham nggak kira-kira ini ya? Maka apakah nantinya gitu Abu Thalib itu selamat atau tidak di akhirat itu nantinya? Mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan enggak, karena harus iqrar bilisan, harus tetap diucap. Gitu ya, walaupun semua bukti menunjukkan imannya Abu Thalib, karena terlalu yakin ya begitu. Nah ini pada terus wa arkanul iman sita, sampai situ Pak, kasih tanda. Nah kita masuk sesi yang terakhir ya, sesi ihsan. Wah ini belajarnya keren, ini cepat jadi wali Bapak. Halaman 94. Nah, ya. Kalau ihsan, kalau iman itu dikit-dikit aja itu, karena memang pembahasannya juga saya sedikit, bacanya dikit-dikit gitu. Ar-ruknu tsalits, pilar agama, pondasi agama yang ketiga, yaitu al-ihsan, bukan masjid ini mah. Itu ya, al-ihsan. Al-ihsan itu secara bahasa artinya bager, baik, profesional. Ihsan itu. Jadi makanya nama al-ihsan itu keren banget sebenarnya sih. Nah, as-salitsu min arkaniddin, yang ketiga dari rukun-rukun agama adalah al-ihsan. Islam, iman, ihsan. Ini yang ketiga. Apa itu ihsan secara istilah ulama atau sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi? Wa huwa, ihsan itu adalah itqanul ibadati, memperbagus ibadah. Itqan itu menyempurnakan, memperbagus, detail tuh itqan. Jadi orang tuh kalau santri tahfiz, santri ngapal Quran, hafalannya itu lancar, itu namanya mutqin. Itu ya, hafalannya mutqin ya, itqan. Hafalannya itu bagus, lancar, detail. Itu namanya itqan. Itqanul ibadah. Ya, ihsan itu asalnya adalah memperbagus banget ibadah. Wa adauha, dan melaksanakan ibadah ala wajhihal ma'muri, dengan cara yang diperintahkan, sesuai cara yang diperintahkan, sesuai cara yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, minal khusyu'i, daripada khusyuk, ketundukan hati, ketundukan fisik, wal khudu'i, dan ketundukan hati, wal ikhlas, dan ikhlas, wal huduri, dan menghadirkan hati. Jadi memperbaiki ibadahnya itu dengan khusyuk, khudu', zohir batinnya tunduk, ikhlas, bersih hanya untuk Allah, wal hudur, merasa hadir bersama Allah, merasa Allah hadir dalam ibadahnya. Nah ini namanya ihsan. Makanya Nabi itu bilangnya anta'budallah ka'annaka tarahu. Intinya itu kamu itu melihat beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa merasa melihat seolah melihat Allah, maka kamu pasti sedang dilihat oleh Allah. Nah nantinya ihsan itu karena dia merasa melihat Allah atau dilihat Allah. Ihsan itu intinya itu ya, merasa melihat Allah itu namanya musyahadah. Merasa dilihat Allah itu namanya muraqabah. Ini istilah di dalam tasawuf. Nantinya ihsan itu akan jadi ilmu tasawuf. Karena gini Bapak, kan kalau Bapak beranggapan ibadah itu apa?
Akhirnya kebayangnya tuh ibadah itu sholat, puasa, bayar zakat, haji, zikir, baca Quran, gitu kan? Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Maka sebenarnya ini kalau masuk ke makom ihsan ya. Makna daripada ibadah itu adalah hidup kita semuanya. Gitu ya. Hidup kita semuanya ini ibadah. Akan jadi ibadah kalau merasa dilihat Allah atau seolah melihat Allah. Nah, ini panjang urusannya nanti ini ya. Jadi kalau udah terlalu tinggi ya? Enggak. Ini enggak ketinggian. Tenang Pak, Bapak enggak bakal gila kalau sama ngaji ya. Tenang aja. Enggak usah takut gila Pak ini. Jadi gini Pak. Misalnya Bapak sekarang berumah tangga. Rumah tangga itu ibadah bukan? Kalau ibadah, kalau kan secara umum niatnya benar, caranya benar. Itu mudahnya begitu kan? Bisa niat dan caranya benar tuh kalau apa? Kalau Bapak melihatnya adalah Allah. Ngelihat istri itu adalah takdir daripada Allah, amanah daripada Allah. Yang dilihat itu Allahnya. Tuhannya si istri yang memilihkan dia untuk Bapak. Ngelihat anak yang dilihat itu Allahnya yang menakdirkan dia jadi anak Bapak. Jadi istri, jadi anak, nggak nyambung. Gitu ya. Jadi kalau seolah-olah melihat Allah, mungkin nggak? Maksudnya ya, mungkin nggak zolim? Nggak mungkin. Karena kayak gini. Bapak menghormati anaknya bos. Bapak punya bos, kalau Bapak karyawan punya bos. Bos punya anak, bos punya istri. Yang lihat kan bukan istrinya kan? Bukan bos, bukan anaknya kan? Tapi lihat bukan istrinya dong. Oh ya istrinya ya. Jadi yang dilihat bosnya gitu. Yang diingat maksudnya. Gitu ya. Bosnya kan. Jadi Bapak itu kalau dia bukan istrinya bos, udah gua gitu ya, lebih kurang nih kan. Biasanya gitu, karena kita masih nganggep ini anaknya guru, ini istrinya guru kita, ini anaknya bos, ini istrinya bos kita, maka kita jadi bisa menghormatinya. Kira-kira begitulah gambaran sederhana musyahadah. Gitu ya. Bisa nggak Pak kira-kira ya? Nah, jadi melihat Allah pada segala sesuatu. Masya Allah, ini udah tingkatan tinggi kalau udah begini ya. Jadi itu Anda nggak lanjutin begitunya. Tapi inilah ilmu para wali. Para wali itu kesana ujungnya. Ihsan itu tuh begitu. Tapi nggak bakal Bapak ngerti gimana untuk memperlakukan sesuatu yang kita lihat segala sesuatu itu Allah. Nggak bakal bisa kalau Islamnya nggak benar. Kalau imannya nggak bener dulu, jadi nggak bisa ujung-ujung ihsan gitu, nggak bisa lompat masuk ihsan itu nggak bisa. Gimana mau memperlakukan istri secara benar karena kita sudah benar di pandangan kita melihat, oh istri itu adalah hambanya Allah, istri itu adalah pilihannya Allah untuk kita, istri itu adalah amanahnya Allah untuk kita. Betul sudah, musyahadahnya udah benar nih. Ingatnya tuh, jadi istri saya jelek, oh Allah emang yang bikin jelek gitu aja gitu kan. Istri saya cakep, Allah yang ngasih cakep. Selesai ya. Cuman memperlakukannya terus pakai Islam. Paham nggak nih? Syariat berkeluarga atau menikahnya seperti apa? Terus kemudian adab-adabnya seperti apa? Itu harus pakai syariat. Kan nggak mungkin kita memperlakukan sesuatu yang menurut kita baik tapi melanggar syariat, nggak bisa. Ya dosa, menurut Allah juga dosa jadinya.
panjang kali lebar kali tinggi, tapi intinya adalah ihsan itu begitu tuh. Ini mukadimahnya tuh begitu ihsan ya Pak ya. Jadi kalau di dalam definisi adalah itqanul ibadah, memperbaiki ibadah wa adauha alal wajhil ma'muri bih, alal wajhil ma'mur, sesuai dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutannya. Gitu ya. Bapak jalan itu ibadah bukan? Coba ini, naik motor itu ibadah bukan? Nah, asalnya bukan, tapi akan jadi ibadah semua. Sebenarnya harus dijadikan ibadah semua. Tapi caranya gimana? Caranya seolah melihat Allah atau sedang merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Nah, sehingga ketika Bapak jalan itu kalau merasa dilihat Allah atau melihat Allah, maka semuanya, ini ada musibah di jalan, oh Allah ini yang menjalankan ini, Allah ini yang ngasih ini, sabar jatuhnya. Bapak dapat hadiah di perjalanan, entah ke suatu perkara yang bagus, atau bisa sampai rumah dengan selamat aja udah hadiah. Gitu ya Pak ya. Bapak belum tentu kan pulang dari sini, ya semoga selamat ya gitu, jangan takut ini Pak ya. Jadi kalau seandainya, artinya kan bisa sampai rumah selamat aja itu kan Allah yang menyelamatkan kita kan. Nah maka jatuhnya syukur karena melihat Allah di balik itu. Paham nggak ini? Nah nanti ihsan itu ke arah sana ujungnya. Jelas ya? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan manfaat ilmu kepada kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.